Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ada yang tidak hadir hari ini? Oke, absen dulu ya. Yang nggak hadir itu ada Giba, Alisa, sama Zahra. Oke. Baiklah, ini tidak ada hubungannya dengan pembelajaran kita hari ini. Ada Al-Quran hadis, maka disambungnya. Oke. Judul pelajaran kita hari ini adalah tentang Al-Quran di dalam kehidupan. Al-Quran di dalam kehidupan. Bagaimana caranya kita sebagai orang Islam melihat Al-Quran itu ada di dalam diri seseorang? Nah, tuh. Pertama dilihat dari akidahnya. Apa itu akidah? Akidah itu kepercayaan atau keyakinan. Kepercayaan atau keyakinan. Kepercayaan atau keyakinan yang diambil dari tauhid, rukun tauhid, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Jadi kalau kita yakin dan percaya bahwa tiada Tuhan selain Allah, maka kita harus percaya bahwa semua yang terjadi pada diri kita, yang terjadi pada keadaan kita, itu semua demi kebaikan kita. Tapi ada nggak ya orang yang dia punya dua akidah? Padahal akidah itu dalam Islam cuma satu, yaitu percaya dan yakin bahwasanya hanya Allah lah yang wajib disembah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bisa nggak ya? Bisa, karena coba kita lihat di zaman sekarang. Di zaman sekarang itu ada orang yang percaya yang namanya zodiak, rasi bintang. Terus ada yang namanya ramalan. Tiga ini di zaman sekarang banyak orang yang percaya. Jika kita percaya dan yakin dengan tiga ini, zodiak, rasi bintang, ramalan, berarti bertambah pula akidah kita. Yang awalnya akidahnya satu, bertambah menjadi satu, jadinya ada dua. Berarti akidahnya ini tidak sempurna. Akidahnya dipertanyakan akidahnya. Kenapa bisa jadi dua padahal akidah itu cuma satu? Jadi bagaimana caranya supaya kita tidak percaya dengan tiga ini? Caranya kuatkan iman kita, kuatkan keyakinan dan kepercayaan kita bahwasanya apapun yang akan terjadi di masa depan maupun masa yang sudah berlalu itu semua karena Allah. Allah lah yang tahu apa yang akan terjadi kepada kita. Oke. Sampai di sini paham? Oke. Yang kedua, yang pertama akidah, yang kedua ibadah. Ibadah itu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan pahala dan terhindar dari dosa.
contoh dari ibadah. Sholat, zakat, lagi zikir, sedekah, dan lain-lain. Semua ibadah ini, semua ibadah yang kita lakukan, menolong, membantu orang lain, itu salah satu pengaplikasian Al-Quran di dalam kehidupan kita sebagai umat Islam. Ada hadis tentang mengapa manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia selain untuk beribadah kepada Allah. Jadi kalau ada orang yang dia mengaku Islam tapi dia tidak pernah sholat, dia nggak pernah zakat, dia nggak pernah zikir, nggak pernah sedekah, berarti balik ke yang pertama, akidahnya dipertanyakan, berarti dia tidak mengaplikasikan Al-Quran dalam kehidupannya. Oke, yang ketiga, yang pertama akidah, yang kedua ibadah, yang ketiga akhlak. Siapa akhlak yang paling baik di dunia ini? Akhlak Nabi Muhammad. Akhlak Nabi Muhammad. Karena itu Al-Quran menjadi pedoman kita untuk berakhlak mulia yang menjadikan Nabi Muhammad sebagai modelnya, sebagai contohnya. Nabi Muhammad tidak pernah berbohong. Nabi Muhammad dapat dipercaya. Nabi Muhammad santun, hormat kepada orang yang lebih tua. Itu yang disebut dengan akhlakul karimah, akhlakul karimah, akhlak yang baik gitu. Setelah akhlak, apalagi yang kita pelajari yang terakhir? Ada sejarah. Jadi kita sebagai umat Islam ini harus tahu bagaimana sejarah turunnya Al-Quran ke dunia ini, bagaimana sejarah bisa Nabi Muhammad mendapatkan Al-Quran, bagaimana Al-Quran ini turun secara berangsur-angsur ke dunia. Kita harus tahu. Jadi Al-Quran turun di Gua Hira. Di Gua Hira namanya. Di Gua Hira. Jadi waktu itu malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad membawa firman Allah. Quran surah Al-Alaq 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra, bacalah, kata malaikat Jibril. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Khalaqal insana min 'alaqa. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Kata yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Jadi intinya di dalam Quran surah Al-Alaq ini Allah memerintahkan kita untuk selalu belajar, selalu membaca apa yang terjadi di lingkungan kita. Kita ambil pelajarannya gitu. Quran surah Al-Alaq 1 sampai 5. Jadi Al-Quran itu pun nggak langsung turun secara 30 juz gitu ya, langsung 30 juz. Tapi Al-Quran itu turun secara berangsur-angsur. Berapa lama angsurannya Ibu
Angsurannya 22 tahun 2 bulan 22 hari. Jadi turunnya di satu kota enggak ya? Turunnya Al-Quran itu enggak di satu kotanya. Al-Quran diturunkan di kota Makkah dan juga di kota Madinah. 22 tahun 2 bulan 22 hari ini jumlah semua hari tahun yang diturunkan untuk 30 juz Al-Quran itu. Begitu sejarahnya, sejarah turunnya Al-Quran. Waktu turun surah Al-Alaq 1 sampai 5, Nabi Muhammad enggak langsung 5. Iya gitu, enggak, karena Nabi Muhammad itu ummi. Nabi Muhammad saat itu enggak pandai membaca gitu. Makanya malaikat Jibril bilang, "Iqra, bacalah," kata malaikat Jibril. Berapa kali malaikat Jibril bilang gitu? Kurang lebih 5 kali. Iqra, Iqra, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Takutkan Nabi Muhammad larilah dia ke tempat isinya Khadijah. Nabi Muhammad minta diselimutin karena Nabi Muhammad menggigil gitu dia. Dari pertama 1, 2, 3, 4 Al-Quran di dalam kehidupan itu dilihat dari akidah, ibadah, akhlak, sejarah. Dari 4 ini yang telah Ibu sampaikan tadi, ada yang mau dipertanyakan? Gak apa-apa, tanya aja kalau misalnya ada yang tidak dimengerti gitu, biar nanti saya jelaskan lagi. Kalau nggak ada, nanti kasih pertanyaan nih, yang saya jawab Ibu kasih nilai 10 untuk nilai tambahan ulangannya. Oke. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya di minggu depan. Kita akan mengadakan ulangan. Oke. Tapi sebelum Ibu tutup, Ibu mau memberikan soal untuk kita sebelum keluar kelas. Pertanyaan pertama. Oke, hapus dulu ini ya, biar enak gitu. Oke. Pertanyaan pertama. Di gua manakah Al-Quran diturunkan pertama kali? Oke, Bilqis. Di gua Hira. Oke, good job. Bilqis, 10 poin untuk nilai ulangannya besok. Pertanyaan kedua. Quran surah apakah tentang manusia dan jin diciptakan untuk beribadah kepada Allah? Oke, good. Surah apakah yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad? Oke, jawab pertanyaannya. Adiba. Oke, mantap. Apa dalil tentang manusia dan jin diciptakan untuk beribadah kepada Allah? Oke, Malik. Quran surah Az-Zariyat. Ayat berapa, Malik? Oke, ayat 56. Oke, sampai sini bisa dipahami. Untuk minggu depan kita bakal mengadakan ulangan. Jadi Ibu harap semuanya mempersiapkan diri untuk ulangan minggu depan. Materinya tentang Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan apa yang Ibu jelaskan tadi. Oke?
Nah, karena waktu kita udah habis dan bel juga bakal bunyi lagi, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tunggu guru selanjutnya masuk, jangan keluar kelas, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.